Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Yahya bin Mu'adz rahmatullahi berkata, ada 3 jenis manusia yang berakal. 1. Yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. 2. Yang membuat persiapan untuk memasuki kubur sebelum tiba masanya memasuki kubur. 3. Yang mencari keridaan Allah SWT sebelum berjumpa dengannya. Ia juga berkata, dunia begitu parah kerusakannya sehingga keinginan untuk memperolehnya saja sudah membuatmu sibuk dengan urusanmu tanpa memperdulikan ketaatanmu kepada Allah SWT. Apakah yang akan terjadi seandainya engkau terperangkap dalam dunia? Bakar bin Abdullah rahmatullahi berkata, barang siapa yang ingin mengelak dari dunia setelah memperolehnya, maka ia bagaikan orang yang hendak memadamkan api dengan menaruh rumput kering di atasnya. Bunda rahmatullahi berkata, apabila ahli dunia berkata mengenai zuhud, ketahuilah bahwa setan sedang bermain-main dengannya. Seorang syekh berkata, wahai manusia, dalam keadaan lapang, hendaknya engkau beramal saleh dan takut kepada Allah SWT. Janganlah terpedaya oleh angan-angan yang panjang terhadap dunia dan melupakan mati akhirat. Janganlah menaruh perhatian kepada dunia sedikit pun, karena ia adalah penipu besar. Ia menghiasi dirinya untukmu agar engkau menaruh angan-angan terhadapnya, agar engkau terperangkap dan fitnahnya. Bagi para suami, ia memakai perhiasan yang menarik sehingga laksana pengantin baru pada hari perkawinan, sehingga hatimu terpesona menatap wajah dan jatuh cinta kepadanya. Tetapi ketahuilah bahwa penipu jahat itu telah membunuh orang-orang yang mencintai. Banyak orang yang percaya kepadanya ditinggalkan tanpa pembantu. Perhatikanlah dunia dengan pandangan yang dalam. Renungkanlah dunia dengan pemikiran yang tajam. Maka engkau dapat melihat bahwa ia adalah sebuah rumah yang di dalamnya terdapat banyak kebinasaan. Penciptanya sendiri Allah telah menerangkan keburukannya. Setiap perkara yang baru di dunia ini tidak akan bertahan lama. Semua pemerintah dunia ini akan hancur, dan segala sesuatu yang mulia di sini akan menjadi hina di akhirat. Jika berlebihan dalam memilikinya akan menyebabkan kekurangan. Jika bersahabat dengannya akan menghabiskan dan menghapuskan segala kebaikan. Semoga Allah SWT merahmatimu. Bangunlah engkau dari tidur sebelum manusia mulai membicarakan bahwa fulan sedang jatuh sakit atau berada dalam keadaan putus asa hidupnya. Boleh saja engkau memanggil seorang tabib yang baik atau dokter yang ahli, kemudian tabib dan dokter itu bolak-balik ke rumahmu, tetapi mereka gagal memberi harapan hidup kepadamu. Lalu akan terdengar pembicaraan bahwa fulan akan memberimu wasiat, tapi suaranya tidak terdengar. Kini ia tidak lagi mengenali siapapun, nafasnya mulai panjang dan kesakitan. Matanya tidak dapat dibuka lagi. Wahai saudaraku, pada waktu itu engkau mulai merasakan keadaan akhirat, tetapi engkau tidak berdaya menerangkan apapun karena lidah sudah tidak dapat digerakkan. Para kerabat mengelilingimu dan mulai menangis. Anak-anak dan istri bergantian berdiri di hadapanmu, tetapi lidah tidak dapat digerakkan dan suara tidak dapat keluar. Kemudian ruh pun mulai keluar dari badan, akhirnya keluar dan terbang ke langit. Kaum kerabat mulai membuat persiapan untuk menguburkan mayatmu. Mereka
Yang datang menziarahimu menangis sebentar lalu diam. Musuh-musuh merasa senang, ahli waris mulai membagi harta peninggalanmu dan engkau terperangkap dalam amalmu sendiri. Sepucuk surat yang ditujukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih. Setelah memuji Allah SWT dan bersalat kepada Rasulullah SAW, Hasan al-Basri rahmatullahi menulis, dunia ini hanyalah sebagai tempat persinggahan dan bukan tempat menetap serta bermukim. Karena sedikit kesalahan yang dilakukan ketika di surga, Adam alaihissalam dikirim ke dunia dengan hukuman, sementara dunia adalah tempat hukuman. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa takut karena bekal ke akhirat yang sebenarnya adalah meninggalkan kecintaan terhadap dunia. Kekayaannya adalah kesempitan dan dunia ini senantiasa membinasakan manusia. Barang siapa yang mencintai dunia, ia akan terhina karena barang siapa yang mencoba mengumpulkan harta, maka dunia menjadikannya selalu berhajat kepadanya. Dunia adalah sesuatu yang menyesalkan orang-orang yang memakainya. Hendaklah kita menggeser waktu kita hidup kita seperti orang yang sedang sakit, berpantang beberapa perkara agar cepat pulih sakitnya, dan obat-obat pahit dimakannya agar penyakit itu tidak berkepanjangan. Hendaklah kita mengawasi penipu, penjahat, dan pengkhianat yang ini menghiasi dirinya untuk menarik perhatian manusia, kemudian menjerat dengan musibah. Dunia mengunjungi orang dan menimbulkan harapan untuk milikinya. Tetapi si hina ini tetap memusuhi semua orang. Yang sangat mengherankan, ternyata tidak ada orang yang tinggal di dunia ini yang mau mengambil pelajaran dari orang-orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan tertipu dan dikhianati olehnya. Mereka juga tidak mengambil pelajaran dengan mendengarkan kisah kehidupan orang yang terdahulu dan tidak juga mau mendengar firman Allah SWT mengenai keadaan dunia dan mengambil nasihat serta berpegang dengannya. Orang yang mendambakan dunia, apabila pada yang mereka dambakan telah tercapai, mereka akan terbawa terjemur dalam kemaksiatan sambil melupakan akhirat, sehingga hatinya sibuk dengan urusan dunia dan kakinya tergelincir di jalan akhirat. Akibatnya adalah keresahan dan penyesalan yang tidak berguna. Menjelang kematian, kebimbangan terhadap dunia mengelilingi. Ia dikuasai oleh keresahan karena kehilangan semua yang dimiliki. Hasrat orang yang mendapatkan dunia sekali-kali tidak akan tercapai, dan mereka sekali-kali tidak akan selamat dari kerusuhan, sehingga tanpa mempersiapkan bekal mereka terpaksa pergi dari alam ini menuju akhirat. Nauzubillah min dzalik. Wahai Amirul Mukminin, hindarkanlah diri kita dari dunia, dan pada saat bergembira pun kita harus selalu takut. Orang yang percaya kepada dunia, apabila merasakan kegembiraan sedikit saja, sudah pasti ia akan terperangkap dalam musibah. Orang yang mencari kepuasan dunia adalah orang yang tertipu, dan orang yang menerima keuntungan di dunia pasti akan mengalami kerugian. Kesenangan dunia ini akan berakhir dengan kesusahan, dan puncak wujud dunia ini adalah fana atau hancur, hilang. Kegembiraan di dunia selalu bersambung dengan kesedihan. Apa yang sudah lepas tidak akan datang lagi, dan apa yang akan datang tidak diketahui wujudnya. Harapan di dunia adalah harapan palsu, dan cita-cita sia-sia. Yang kelihatan bersih di dunia sesungguhnya merupakan sesuatu yang kotor. Kemewahan merupakan hasil kerja keras. Manusia senantiasa dalam keadaan bahaya di dunia. Jika seorang punya akal dan berpikir secara mendalam, ia akan mengamati bahwa semua kenikmatan dunia ini berbahaya dan ujung-ujung adalah malapetaka. Sekiranya Allah SWT yang menciptakan dunia ini tidak pernah memberitakan keburukan dan cacat celahnya, di budaya dunia sendiri sudah cukup untuk membangunkan orang yang sedang tidur, yang menyadarkan orang yang lalai agar berhati-hati padanya. Padahal Allah SWT memberi peringatan dan nasihat bahwasanya di sisinya dunia yang tidak bernilai, dan setelah penciptaan Allah SWT tidak pernah melihat kepada dunia dengan pandangan rahmat. Dunia pernah mendatangi Rasulullah SAW beserta semua khasanahnya, lalu menawarkan diri untuk berkhidmat kepada beliau, tapi Rasulullah SAW menolak karena tidak menginginkannya. Rasulullah SAW tidak sanggup berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT. Rasulullah tidak menyukai perkara yang dibenci oleh penciptanya. Rasulullah sendiri telah menegaskan bahwa dunia itu hina. Itulah sebabnya Allah SWT menjauhkan dunia dari hamba-hambanya yang saleh,
dan memberikannya kepada musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik, orang-orang yang menganggap bahwa dunia itu berharga banyak. Yang terperindah mereka membayangkan bahwa Allah SWT telah memuliakan orang-orang kafir. Tetapi lihatlah kenyataan bagaimana Allah SWT memperlakukan kekasih-kasihnya. Penghulu para Nabi SAW berkenan dengan dunia sehingga beliau mengikat batu di perutnya yang mulia karena lapar. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengutip firman Allah SWT pada Nabi Musa, apabila engkau mulai menerima kekuasaan dunia, jabatan, maka pahamilah bahwa kekuasaan itu datang sebagai balasan atas kesalahanmu. Dan apabila kamu mulai menerima kesempitan, maka katakanlah bahwa inilah ciri-ciri kesalihan yang sedang mendatangimu. Jika seorang hendak mengikuti langkah Nabi Isa AS, maka beliau berkata sebagai berikut, lauk bagiku adalah lapar, yakni dalam keadaan lapar makanan akan terasa lebih lezat. Ciri-ciriku adalah takut kepada Allah SWT. Pakaianku adalah bulu biri-biri. Ketika dingin aku panaskan tubuhku dengan matahari. Lampuku cahaya bulan, dua kakiku sebagai kendaraanku. Makanan beserta buah-buahanku bagiku adalah rumput yang tumbuh di muka bumi. Ketika bangun subuh aku tidak melihat apa-apa. Pada sorenya aku juga tidak melihat apa-apa. Di seluruh dunia tidak ada yang lebih kaya daripada aku karena tidak berhajat kepada siapapun di dunia ini. Kata-kata seperti ini banyak diucapkan oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam, para nabi, para sahabat radhiyallahu dan para waliullah yang telah disebut dalam beberapa kitab. Dalam hal ini kita perlu memperhatikan keadaan anggota tubuh kita dan kemampuannya jika tubuh kita memang sanggup berbucada seperti mereka, kita boleh mengikuti jejak mereka. Apabila daya tahan tubuh kita lemah, ringkih, maka kita tidak boleh memaksakan diri. Saya mengatakan semua ini dengan tujuan agar setidaknya kita memahami bahwa seperti itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan sebaiknya perlu kita jalani pada hari ini karena memang terpaksa dan disebabkan oleh keusuran dan kelemahan kita sendiri. Kelonggaran yang diberikan kepada kehidupan kita hari ini juga untuk memenuhi keperluan. Misalnya boleh berbuka bagi yang sakit, padahal peraturan sebenarnya adalah kita wajib puasa pada bulan Ramadan yang diberkahi. Tapi jika seseorang tidak berdaya untuk berpuasa atau dokter mengatakan dengan puasa dapat membahayakan kesehatan tubuhnya, maka ia diperbolehkan berbuka. Karena berpuasa pada bulan Ramadan itu diperintahkan, maka seseorang yang terpaksa berbuka puasa karena sakit sebagai orang yang beriman akan merasa menyesal dan benar-benar bersedih. Orang-orang yang benar-benar beriman dan berusaha untuk berpuasa, dia merasakan senang jika dapat berpuasa. Demikianlah perasaan yang patut kita miliki. Walaupun kita tidak dapat mengikuti jejak langkah mereka disebabkan karena kelemahan diri kita, tubuh kita, hendaknya kita berusaha untuk hidup sederhana sebatas kemampuan kita masing-masing. Pada waktu yang sama kita perlu menyadari bahwa yang benar adalah ciri hidup Rasulullah SAW dan Nabi, para Nabi alaihimussalatu wassalam dan para waliullah yang kata-katanya telah dikemukakan di atas. Di samping itu kita perlu dengan sungguh-sungguh menanamkan dalam hati kita semampu kita bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya, tidak patut dicintai, dan bahwa dunia akan fana. Semata-mata tipuan jika terpaksa harus terlibat dalam urusan dunia. Kita harus meyakini bahwa dunia tidak ada nilainya sedikit pun. Walaupun tidak diucapkan dengan lisan, kita harus memahami dengan hati kita bahwa dunia memang tidak ada nilainya. Tidak ada yang menghalangi untuk memahami dalam hati. Kita harus memahami dalam hati bahwa dunia yang ini memang tidak ada harganya. Imam Ghazali rahmatullah berkata, dunia sangat cepat akan berakhir. Ia akan berakhir tidak lama lagi. Walaupun ia berjanji bahwa ia akan kekal, tetapi ia tidak pernah menepati janjinya dan pasti mengingkarinya. Apabila kalian melihat dunia, kalian akan merasa bahwa ia berada tetap di satu tempat, walaupun sebenarnya ia sudah bergerak dengan cepat, tetapi gerakannya tidak dirasakan kecuali ketika ia sudah berakhir. Bagaikan bayangan yang sedang bergerak, tetapi gerakan tidak dapat dirasakan. Ketika dunia dibicarakan di hadapan Hasan al-Basri rahmatullah alaihi berkata, dunia bagian mimpi orang-orang yang sedang tidur dan laksana bayang-bayang yang sedang bergerak. Orang-orang yang berakal tidak dapat terperdaya olehnya. Imam Hasan al-Basri rahmatullah alaihi biasa membaca syair berikut, wahai orang-orang yang menggemari kenyataan dunia tidak akan kekal. Terperdaya dengan bayang-bayang yang bergerak adalah kebodohan.
Yunus bin Ubaid rahmatullah berkata, aku telah memahamkan kepada hatiku sendiri bahwa dunia itu seperti orang yang sedang tidur sambil bermimpi. Banyak hal yang baik dan yang buruk. Pada saat matanya terbuka, maka lenyaplah semua yang telah ia lihat dalam mimpi. Demikianlah sesungguhnya manusia di dunia ini sedang tidur dan melihat segalanya seperti orang yang sedang dalam bermimpi. Ketika ia telah meninggalkan dunia, haruslah matanya terbuka serta tidak akan lagi kelihatan melihat lagi keindahan dunia. Tidak ada kesedihan, tidak juga kesedihannya. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.